ada ceritanya Nabi SAW sudah pakai pedang, sudah menggunakan pedang dan menggunakan baju besi, lalu menyarungkan kembali pedangnya. Dan kalaupun kita kalah, sampai kalau burung-burung memakan bangkai kami, kalian nggak boleh turun sebelum kami minta turun. Saya jelaskan ini, kalau dengan gambar ini mudah-mudahan bisa agak lebih jelas. Pertama, warnanya dulu saya jelaskan di sini. Yang warna hijau pasukan kaum muslimin, yang warna merah pasukan musyrikin. Kemudian ini yang warna hitam adalah kembalinya orang-orang musyrikin, munafikin. Saya mulai dari awal tadi. Di sini kota Madinah, dan jarak dari kota Madinah sampai dengan Uhud kira-kira cuma sekitar 5,5 km. Pasukan yang berangkat pada saat awal jumlahnya 1.000. Tapi baru cuma kira-kira setengah perjalanan ada 300 yang balik. Ini pasukannya orang-orang munafikin. Mereka yang mundur jumlahnya 300. Jadi berarti yang lanjut 700. Ya. 700 yang lanjut berangkat ke Uhud. Ada pelajaran penting di sini. Kita bisa lihat bahwa orang munafik itu nggak bisa diandalkan. Untuk perjalanan 5,5 km aja, mereka nggak kuat. Kalau betul-betul itu perjuangan. Nah, kemudian, ini tulisannya kota Madinah. Lalu, kaum muslimin mengambil posisi. Bisa kita lihat di sini warna hijau. Yang paling atas dulu. Ini bukit para pemanah yang tadi, posisinya di sebelah sana tadi. Di sini ada 50 pasukan. Kalau itu 700 berarti sisanya 650 berada di posisi yang hijau ini, yang paling atas. Nah, ini kalau kita balik posisinya, ini Gunung Uhud itu yang berada di belakang sana itu. Yang membentang, tadi kita sampaikan panjangnya sekitar antara 7 sampai 8 km, lebarnya sekitar 2 sampai 3 km, tingginya sekitar 128 meter. Jadi itu yang membentang, yang Bapak Ibu sekalian perhatikan dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Artinya area peperangannya itu kalau kita lihat posisinya ya di sini. Di sini ini area peperangannya. Yang ini diberi warna dengan warna hijau. Artinya ini posisi yang kedatangannya orang musyrikin sebanyak 3.000 itu datangnya dari arah sebelah sana. Ya. 3.000 pasukan yang semula awalnya mau berhadapan 1.000 lawan 3.000, tapi cuma 700 lawan 3.000. Ini posisi jumlah pasukannya. Kemudian di awal peperangan orang musyrikin nggak berhasil masuk. Karena apa? Karena pertahanannya sangat kuat. Padahal jumlahnya cuma 700, ya. 700 lawan 3.000. Nah, tapi kemudian mereka ngatur strategi. Strateginya apa? Mereka mundur ke belakang, kemudian barang-barang mereka tinggal. Seakan-akan mereka sudah kalah, dan lalu sebagian mengatakan, wah ini ghanimah nih, harta rampasan. Nah, eman-eman. Lalu kemudian bergerak, sebagian rebutan. Nah, sebagian bergerak, dan yang disayangkan, yang bergerak bukan cuma yang di bawah sini, tapi juga yang di bukit para pemanah yang 50 itu sudah dipesan pokoknya jangan turun. Tapi ternyata sebagian turun. Nah, begitu sebagian turun, waktu itu pasukan yang 3.000 dibagi. Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid dengan sekitar 200 orang melihat bukit para pemanah ini mulai berkurang. Nggak sampai kosong, tapi berkurang banyak. Akhirnya apa? Dengan 200 pasukan, Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Kemudian berusaha untuk menguasai. Caranya apa? Caranya berputar dan menguasai bukit para pemanah ini. Dan ternyata berhasil. Karena yang dihadapi sudah tinggal sedikit. Berhadapan dengan 200, ya. Akhirnya Khalid bin Walid bisa menguasai bukit para pemanah. Nah, kondisi berbalik. Bukit para pemanah dikuasai oleh Khalid bin Walid, kemudian
pasukan musyrikin yang tadinya mundur lalu balik lagi. Mereka yang tadinya posisinya di sebelah sana udah mundur menjauh, lalu kemudian balik lagi. Karena apa? Karena Khalid bin Walid sudah menguasai bukit. Akhirnya serangan muncul dari dua arah. Nah, ketika terjepit, sebagian mundurnya ke sini, dan yang di sana juga mundur. Nah, banyak korban yang meninggal dan letaknya ya di sini. Yang kemudian yang diberi tempat dengan pagar itu adalah kuburan para syuhada Uhud. Yang meninggal lumayan banyak, ada sekitar 70-an. Dan syuhada itu tuntunannya kalau meninggal dimakamkan di mana mereka wafat. Jadi aslinya tidak terkumpul di satu tempat. Yang namanya juga pertempuran. Bisa berada di beberapa kawasan, dan sebagian yang wafat kemudian dikumpulkan, lalu sebagian bergeser, dan Nabi SAW juga terdesak sampai ke sana, ke belakang bukit ini. Jadi sela-sela bukit Uhud ini, kaum muslimin terdesak dan akhirnya mundur ke belakang. Nabi SAW saat itu mendapat serangan yang luar biasa, sampai beliau menggunakan helm dari besi. Helm itu sampai bagian ujungnya masuk ke dalam kulit Nabi SAW sampai beliau berdarah, dan gigi seri bagian atas sebelah kanan Nabi SAW patah. Jadi Nabi SAW giginya sampai akhir hayatnya utuh, hanya cuma bagian kanan sebelah atas, gigi seri atas yang sebelah kanan itu yang patah pada saat perang Uhud. Kemudian karena helmnya itu besinya masuk ke dalam tubuh Nabi SAW, ada beberapa sahabat berusaha untuk melepas dengan tangan yang nggak bisa, akhirnya dengan giginya. Beberapa sahabat sampai lepas giginya. Untuk melepas gimana caranya agar darah ini berhenti, darahnya yang menetes dari tubuh Nabi SAW berhenti, dan kemudian akhirnya bisa dilepaskan. Karena serangan yang begitu gencar, dan kemudian orang musyrikin menggunakan cara untuk mematahkan semangat, lalu disebarkan berita bahwa Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Ya. Karena merasa bahwa Nabi SAW sudah wafat, akhirnya terbagi. Ada yang memang sudah terbunuh, ada yang luka, dan ada yang sudah hilang semangatnya. Nah, kita ini mau ngapain? Kalau Nabi SAW sudah wafat, terus kita untuk apa berperang? Nah, ada beberapa sahabat yang membangkitkan semangat lagi, tapi tidak mau memberitakan di mana Nabi Muhammad SAW. Kan berbahaya kalau sedang dalam kondisi perang, lalu kemudian nyampaikan, belum meninggal, Anda sudah di sini gitu. Kan diserang terus. Kalau diberitakan ada di sebelah sini. Ya, beberapa sahabat ada yang 6 orang dari Ansor menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Anas bin Nadr, pamannya Anas bin Malik, itu sampai di tubuhnya hampir ada 80 bekas luka. Baik tusukan dengan tusukan pedang, kemudian tombak, panah, hampir sekitar 80-an tusukan. Beberapa sahabat mengambil posisi sengaja jadi tameng supaya Nabi SAW tidak terkena luka sedikit pun. Sahabat Tolha begitu melihat Nabi SAW terjatuh, kemudian digendong, lalu digotong dan dipindahkan ke tempat lain. Karena ini pertempuran yang luar biasa, serangan yang begitu gencar, akhirnya kemudian mundur, dan sampai akhir pertempuran mereka nggak bisa meneruskan karena memang Nabi SAW dan para sahabat akhirnya bertahan. Itu sebabnya kemudian ada yang mengatakan Nabi SAW dan kaum muslimin kalah, tapi sebetulnya nggak bisa dikatakan kalah karena target mereka nggak tercapai. Mereka juga punya jumlah korban yang lumayan banyak. Tetapi kalau dibandingkan di perang sebelumnya, memang kaum muslimin mengalami jumlah korban yang banyak. Nah, ini gambaran peperangannya. Nanti kita akan jelaskan yang terakhir di bagian syuhadanya, makam para syuhada Uhud. Dan setelah itu nanti kita akan berjalan ke arah bus. Tapi yang ingin kita jelaskan di sini adalah bahwa kita bisa lihat di sini, ini Bukit Uhud ini, dan kemudian ini kota Madinah, Bukit para Pemanah. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa memahami alur peperangannya dan beberapa pengorbanan yang ada. Nanti pada saat kita berada di
kuburan para syuhada, kita akan sebutkan beberapa nama yang wafat di di perang Uhud, termasuk kondisinya. Karena ada yang wafatnya bukan cuma sekedar dibunuh, tapi juga dimutilasi oleh orang musyrikin. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di bagian yang terakhir. Demikian penjelasannya untuk bagian ini.